Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan atau perkuliahan data mining. Nah, pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang validasi dan pengujian model. Nah, evaluasi atau validasi merupakan kunci dalam membuat aplikasi data mining. Jadi kita tahu apakah aplikasi data mining itu bagus atau tidak, maka kita perlu melakukan evaluasi atau validasi terhadap model tersebut. Kemudian ada berbagai macam cara dalam melakukan evaluasi. Jika kita memiliki data yang kita gunakan dalam proses pelatihan, maka tidak serta-merta kita menjadikan data tersebut sebagai indikator keberhasilan aplikasi yang kita buat. Oleh karena itu, kita membutuhkan metode tertentu guna memprediksi performa berdasarkan eksperimen untuk berbagai macam data, selain data training tersebut. Nah, kualitas data merupakan faktor penting di dalam evaluasi, baik untuk proses pelatihan maupun pengujian data. Nah, jika datanya berjumlah semakin banyak, maka untuk kualitas datanya akan semakin besar. Kemudian membandingkan performa antar beragam metode pada machine learning merupakan permasalahan yang tidak mudah. Performa suatu metode diukur dari sejauh mana kemampuan metode tersebut dalam melakukan klasifikasi secara akurat terhadap data tertentu yang diuji. Kebanyakan aplikasi data mining memerlukan biaya yang besar ketika melakukan pengujian karena melibatkan data yang berukuran besar. Hingga saat ini tidak bisa dijumpai evaluasi yang pasti mengenai data mining, apalagi jika dipandang dari sisi filosofis. Satu-satunya teori yang benar adalah teori berdasarkan data atau theory of data. Kemudian untuk performance-nya, performa data statistik menggunakan dua atau lebih metode untuk membandingkan. Kemudian metode yang digunakan untuk performance digunakan pada banyak dataset atau nilai parameter. Kemudian performance digunakan untuk mengukur nilai akurasi atau nilai keakuratan, kemudian nilai waktu komputasi, kemudian nilai kekompleksitasannya. Hasilnya diimplementasikan ke dalam bentuk tabel, bar chart, dan line graph. Nah, misalkan ada dataset breast cancer, lung cancer, iris, Zoo, mushroom, average. Nah, misalkan kita menggunakan dua metode. Untuk komparasinya ada metode A, contohnya kita menggunakan KNN, kemudian ada metode B, kita menggunakan decision tree C45. Maka dari beberapa dataset yang digunakan, maka didapatkan metode A hasilnya adalah 78%, kemudian untuk metode B hasilnya adalah 98%. Dan kemudian rata-rata dari beberapa dataset yang sudah diterapkan untuk metode A adalah sebesar 70%, kemudian rata-rata pada metode B sebesar 72,2%, sehingga didapatkanlah secara keseluruhan metode B lebih bagus dibandingkan dengan metode A. Nah, kemudian kita plotkan hasilnya, bisa kita plotkan ke dalam bar chart dan juga kita dapat memplotkan ke dalam line chart. Nah, untuk selanjutnya adalah confusion matrix. Nah, untuk pengujian klasifikasi, estimasi, regresi biasanya bisa menggunakan confusion matrix, di mana diagram yang menggambarkan nilai prediksi terhadap nilai aktualnya. Pada confusion matrix, ini adalah nilai prediksi, kemudian ini nilai kenyataannya. Nah, di sini ada positif dan negatif, di sini positif dan negatif. Nah, pada yang di sisi kiri atas ini, nilai prediksinya positif, kemudian kenyataannya positif, dinyatakan dengan true positif atau TP. Kemudian untuk nilai prediksinya positif, nilai kenyataannya adalah negatif, maka dilambangkan dengan false negatif atau FP. Kemudian nilai prediksinya negatif, kemudian actual values-nya positif, maka diberikan nama false negatif atau FN. Kemudian selanjutnya untuk predicted values-nya negatif, yang negatif, kemudian untuk actual values-nya negatif, maka diberikan dengan nama true negatif atau TN. Nah, kemudian untuk mencari nilai keakurasiannya,
TP ditambah TN dibagi jumlah keseluruhannya, TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN. Kemudian untuk nilai recall-nya digunakan untuk recall ini untuk rumusnya adalah TP dibagi TP ditambah FN. Kemudian untuk presisinya sama dengan TP dibagi TP ditambah FP. Kemudian untuk F measure-nya 2 kali P kali R, P-nya ini adalah precision dikalikan R, recall, dibagi precision ditambah recall. Sehingga apabila nilai akurasi recall presisi semakin tinggi, maka menandakan bahwa performanya semakin bagus, bahwa algoritma yang digunakan semakin baik atau optimal. Kemudian selanjutnya, terdapat sebuah dataset dengan jumlah datanya sebanyak 1.400, di mana yang 1.000 adalah ikan dan 400-nya adalah bukan ikan. Kemudian kita menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasikannya secara otomatis, dan hasilnya didapatkan bahwa naive Bayes ini dapat mengklasifikasikan 700 ikan secara tepat, ya, dan 250 bukan ikan secara tepat. Berapa persen akurasi dari eksperimen di atas? Nah, dari contoh ceritanya ini, soal ceritanya ini kita masukkan ke dalam confusion matrix. Nah, dapat lihat sini bahwa 700 ikan diklasifikasikan secara tepat, secara benar. Nah, berarti untuk nilai prediksinya tepat, kemudian kenyataannya tepat. Maka angka 700 kita taruh di sebelah sini. Nah, kemudian yang 250-nya ini non-ikan, bukan ikan, dapat diklasifikasikan secara tepat. Nah, berarti kan nilai prediksinya true, kemudian nilai kenyataannya true. Adalah berada di 250-nya berada di sebelah sini. Nah, selanjutnya untuk nilai 300 dan 150-nya ini kita peroleh dari, ini kan tadi totalnya ada 1.000 ikan ya, 1.000 ikan, dari 1.000 ikan dikurang 700 ya, maka untuk selebihnya adalah non ikan, jadi 300. Nah, kemudian nilai 150-nya ini kita peroleh dari tadi kan yang 400 non ikannya ini dikurang 250, maka akan menghasilkan nilai 150. Nah, kemudian untuk mencari akurasinya, tadi akurasinya adalah TP, ya, TP ditambah TN, dibagi keseluruhannya. Ya, jadi 700 ditambah 250 dibagi 1.400 sama dengan 68%. Kemudian untuk recall-nya, TP dibagi TP ditambah FN. TP dibagi TP tambah FN. Jadi 700 dibagi 700 tambah 300 ke 1000 ya, 700 bagi 1000 akan menghasilkan nilai 70%. Kemudian selanjutnya untuk nilai presisi adalah nilai TP, ini yang 700 dibagi TP ditambah FP. TP ditambah FP 700 ditambah 150 jadi 180. Maka akan menghasilkan nilai 82%. Kemudian selanjutnya untuk memvalidasi model pada setiap topik di data mining seperti klasifikasi, clustering, asosiasi akan menghasilkan model. Model tersebut dapat berupa persamaan, diagram jaringan syaraf tiruan, atau diagram pohon keputusan. Pertanyaannya adalah seberapa Anda yakin model tersebut siap digunakan untuk produksi, dan apakah model tersebut memberikan hasil prediksi yang akurat terhadap data di masa depan? Kemudian selanjutnya ada teknik validasi. Teknik validasi sendiri dibagi menjadi dua, ada split validation, kemudian ada cross validation. Split validation melakukan validasi sederhana dengan membagi data set secara acak menjadi dua data terpisah, yaitu data latih dan data uji. Kemudian untuk cross validation-nya, melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan.
data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji satu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih pada cross validation. Subset data adalah jumlah iterasi. Nah, pada cross validation kita menggunakan teknik k-fold ya, atau berapa kali iterasinya. Nah, ini untuk contohnya, kalau kita menggunakan 5 fold atau 5 fold, maka ada 5 iterasi, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk training ada 4, ya, untuk training ada 4, untuk training ada 4, dan untuk testing ada 1 di data ke-5. Kemudian iterasi kedua ini, kita silangkan yang tadi data ke-5 kita gunakan untuk testing sekarang, berubah data ke-4. Kemudian itu digunakan untuk testing dan begitu seterusnya, ya. Maka nanti begitu seterusnya ini maka nanti akan diberikan dengan nama teknik silang, ya, teknik silang atau cross validation. Nah, kemudian setelah dilakukan beberapa iterasi, maka kita dapat melakukan rata-rata untuk nilai akurasinya. Misalkan untuk iterasi pertama 75%, untuk iterasi keduanya 85%, untuk iterasi ketiganya 65%, ini iterasi keempatnya 95%, iterasi kelimanya misalkan 50%, kemudian kita jumlahkan, tadi ya, kita jumlahkan, kemudian kita rata-ratakan. Nah, kemudian untuk split validation itu terdiri dari dua, ya, tadi ada training error dan test error. Training error didapatkan dengan menghitung kesalahan klasifikasi model pada data yang sama dengan model yang dilatih. Kemudian test error didapatkan dengan menggunakan dua data yang sepenuhnya terpisah, satu untuk melatih model atau data latih, dan lainnya untuk menghitung kesalahan klasifikasi atau data uji. Kedua dataset harus memiliki nilai label yang sama. Nah, ini untuk perbandingan antara split validation dan cross validation. Nah, kalau untuk split validation isinya adalah seperti ini, ya. Kemudian untuk yang cross validation isinya seperti ini. Nah, kemudian untuk parametrik dan non parametrik, jadi parametrik itu digunakan untuk data normal, data terdistribusi normal, kemudian ada t-test dan ANOVA. Kemudian untuk non parametriknya untuk contoh sampel kecil, metodenya menggunakan Wilcoxon dan Friedman. Nah, ini merupakan slide terakhir dari materi pada pertemuan ke-15. Kita akan masuk selanjutnya ke dalam sesi praktikum untuk sesi praktikum validasi dan pengujian model. Oke, sampai bertemu kembali di sesi praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.